Halo rekan-rekan, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Selamat datang di webinar Ekomindo in partnership with Microsoft. Perkenalkan, saya dengan Nunu, moderator untuk webinar kita kali ini. Oke, hari ini kita kumpul bareng untuk sharing dan diskusi mengenai topik kita kali ini, yaitu apps modernization. Kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas lebih lanjut? Karena seperti yang kita semua tahu, saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi yang mungkin memberikan impact tersendiri pada perekonomian dan bisnis perusahaan. Nah, untuk menghadapi kondisi ini, semua industri perlu beradaptasi. Karena kita belum tahu nih, kondisi ini akan bertahan sampai berapa lama. Nah, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pandemi ini telah menarik masa depan ke hari ini. Jadi kita harus bersiap-siap lebih cepat menghadapi masa depan dengan melakukan inovasi teknologi ataupun meng-create opportunity dengan melakukan apps modernization. Namun kalau kita bicara mengenai apps modernization itu sendiri, hal tersebut sebenarnya diperlukan bukan hanya bagi perusahaan yang ingin mengembangkan produk atau inovasi terbaru saja. Karena seperti kita semua tahu, semua sistem IT pada dasarnya memiliki umur penggunaan baik karena perubahan bisnis, maupun teknologi software atau hardware yang sudah tidak didukung lagi. Dan untuk itu, apps modernization tetap dibutuhkan. Namun tentunya untuk dapat menjalani apps modernization dengan baik, kita perlu fundamental yang juga cukup baik, seperti apa dari sisi kecepatan pengembangannya, fleksibilitas, hingga ekonomis biayanya. Nah, dalam webinar kali ini, nantinya kita akan dengar seperti apa lebih lanjut perspektif dari teman-teman Microsoft dan seperti apa pula perspektif dari teman-teman Ekomindo yang berperan sebagai partner dari perusahaan yang sedang ataupun ingin melakukan apps modernization. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari webinar kali ini ya. Oke, kita langsung saja kenalan sama pembicara kita hari ini. Pembicara kita ada 2 orang. Yang pertama ada Bapak Irving Hutagalung dari Microsoft. Silahkan Bapak Irving mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman yang sudah hadir. Silakan Pak. Halo rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar ini. Nama saya Irving Hutagalung. Saya adalah Senior Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia. Biasanya tugas saya sehari-hari adalah membantu enterprise customer ketika mereka sedang melakukan journey to the cloud, ketika mereka mau menggunakan Azure dalam aplikasi mereka atau dalam infrastruktur mereka, dan saya akan bantu untuk memastikan arsitektur aplikasi mereka bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irving. Kemudian pembicara kita hari ini yang kedua ada Bapak Ahmad Firdaus dari Ekomindo. Silakan Pak Ahmad. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus. Saya CTO dan juga CEO PT Ekomindo. Saya biasanya diskusi dengan para industrial leaders untuk membicarakan tentang masa depan perusahaan, bermimpi tentang bagaimana teknologi menjadi amunisi untuk berkompetisi. Dan kali ini kita akan discuss tentang hal itu, nggak cuma tentang mimpi, tapi tentang juga strategi bagaimana mengeksekusi supaya itu bisa benar-benar menjadi kenyataan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kita udah kenalan sama para pembicaranya, rekan-rekan. Nanti di webinar hari ini ada 3 sesi. Yang pertama, sesi pertama Bapak Irving akan bicara mengenai customer journey to the cloud. Wah, seperti apa tuh ya? Menarik banget kayaknya. Kemudian nanti untuk sesi kedua, Pak Ahmad akan bicara mengenai your best chance to win the market. Wah, itu pasti juga nggak kalah menariknya. Nanti di sesi terakhir, di sesi ketiga, para pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Jadi bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di Q&A ya. Nanti akan dijawab di sesi terakhir kita oleh para pembicara. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertama. Silahkan Bapak Irving, waktu dan tempat dipersilakan untuk sesi pertama. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai journey to the cloud. Jadi yang akan kita bahas kali ini sebenarnya memang fokusnya nanti adalah app modernization, tapi saya ingin jelaskan sedikit perjalanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika mereka masuk ke cloud atau istilahnya journey to the cloud.
Mengapa cloud itu menjadi penting? Itu dulu mungkin yang saya jelaskan. Tugas kami di Microsoft adalah to empower every individual and organization on the planet to achieve more. Dalam revolusi industri keempat ini, pertumbuhan perusahaan didorong oleh teknologi. Model integrated cloud dari Microsoft menciptakan platform transformasi digital yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan lain. Dan fokus kami adalah menjawab masalah-masalah nyata yang rekan-rekan hadapi dengan menggunakan Microsoft 365, Dynamics 365, dan Azure. Dan semua ini terintegrasi secara seamless untuk menambah business value. Jadi penekanannya adalah business value dari perusahaan rekan-rekan semua. Mau itu dari enterprise sampai ke small business. Backbone atau foundation dari three cloud approach ini adalah Azure, the fastest growing cloud platform on the planet. Dan Azure mengalami perkembangan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini saja, kami sudah meluncurkan lebih dari 100 feature yang baru. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan rekan-rekan untuk mengikuti kemajuan teknologi yang sangat cepat, tapi juga menciptakan kesempatan yang luar biasa. Karena rekan-rekan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah jadi untuk membantu bisnis rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan bisa fokus ke bisnis perusahaan masing-masing. Karena pada akhirnya, semua ini kami sediakan untuk membantu customer dalam perjalanan transformasi digital, digital transformation, atau perjalanan masuk ke cloud. Kalau di kita nyebutnya biasanya adalah a journey to the cloud. Yang harus diingat bersama, transformasi digital itu bukan one size fits all. Jadi bukan ada satu solusi yang semua perusahaan langsung bisa pakai. Masing-masing perusahaan itu memiliki perjalanan atau journey yang unik, yang berbeda satu sama lain. Tapi tujuannya itu biasanya sama, ada 4. Pertama adalah supaya perusahaan menjadi lebih agile. Jadi memanfaatkan cloud supaya nanti perusahaan bisa lebih fleksibel mengikuti perkembangan pasar. Hal yang kedua adalah supaya produk to market-nya jadi lebih cepat. Jadi ketika membuat aplikasi atau membuat solusi yang ingin langsung digunakan oleh banyak user, banyak customer, mau di Indonesia maupun di seluruh dunia, dengan menggunakan cloud tujuannya jadinya lebih cepat, gitu ya. Kalau dulu mungkin masih harus memikirkan server dan lain-lain. Kalau sekarang ada ide buat aplikasi, kita deploy di cloud dan semuanya langsung bisa dimanfaatkan oleh user. Hal yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Jadi cloud itu tujuannya adalah supaya rekan-rekan menjadi lebih efisien. Bayangkan kalau dulu, kalau mau membuat sebuah aplikasi, biasanya di perusahaan tuh biasanya beli server dulu, taruh di data center-nya, habis itu baru dipakai. Lama, karena kan procurement juga perlu waktu. Dengan menggunakan cloud, kita bisa lebih efisien. Kita bisa menggunakan kapan saja, dan juga kita bisa buat mulai dari hal yang kecil. Jadi nanti infrastrukturnya grow with your business. Kalau memang baru mulai, baru pertama kali dipakai, mungkin kecil aja, satu prosesor, atau memorinya juga kecil. Tapi begitu nanti usernya sudah lebih banyak, kita bisa membuat supaya semua infrastrukturnya berkembang menjadi lebih besar untuk sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Dan yang keempat tentunya untuk mengurangi cost. Ini hal yang paling penting untuk perusahaan. Jadi rekan-rekan ketika menggunakan cloud, penekanannya harusnya adalah cost-nya menjadi lebih rendah. Jadi seperti kembali tadi, karena kalau di cloud kan kita bisa mengikuti perkembangan bisnis. Pada saat lagi nggak dibutuhkan, ya dimatikan. Saya tahu ada beberapa perusahaan misalnya, yang hampir semua server mereka di cloud itu dimatikan ketika masuk hari Sabtu atau Minggu, karena toh memang nggak dipakai. Nah ini akan bisa membuat cost menjadi lebih rendah. Tapi tentunya pertanyaannya sekarang adalah kenapa Azure? Apa sih yang membedakan Azure gitu kan dari layanan cloud yang lain? Pertama, kami selalu memastikan bahwa teknologi yang kami sediakan bukan hanya menjawab tantangan rekan-rekan hari ini, tapi juga di masa depan. Jadi istilahnya be future ready gitu ya. Karena cloud itu bergerak sangat cepat. Ada teknologi baru yang muncul setiap minggu. Saya aja sebagai pegawai Microsoft, itu setiap minggu harus belajar 7 atau 8 hal baru, karena selalu aja ada announcement yang baru yang keluar. Jadi, saat ini mungkin rekan-rekan hanya ingin menjawab tantangan bisnis saat ini, tapi ke depannya, rekan-rekan juga perlu teknologi masa depan. Misalnya IoT, AI, Artificial Intelligence, atau bahkan quantum computing. Kedua, dari sudut pandang developer, build on your terms. Azure membantu rekan-rekan untuk membuat aplikasi sesuai dengan cara, framework, tools, atau bahkan open source yang rekan-rekan ingin gunakan. Tidak ada masalah. Ada kebebasan memilih dan fleksibel. Jadi,
build on your terms. Hal yang ketiga adalah operate hybrid seamlessly. Nah, di sini memang salah satu hal yang Microsoft sangat tekankan. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah memiliki aplikasi atau data center sendiri di perusahaannya, tentunya nggak semudah itu langsung ceplok pindah semuanya ke cloud gitu ya. Nggak. Ujung-ujungnya pasti nanti hybrid. Ada sebagian aplikasinya running di cloud, ada sebagian aplikasinya yang running di on-prem. Nah, teknologi yang bisa ditempatkan di cloud, di data center, atau di edge devices, dan semuanya harus bisa berjalan bersama, seamless, itu yang dicari sebenarnya. Hal ini penting, karena perbedaan bisa membuat teknologi menjadi mahal dan nggak secure. Dan terakhir tentunya, trust. Tidak ada yang lebih penting daripada trust atau kepercayaan. Kami menghabiskan lebih dari $1 miliar setiap tahun untuk cyber security, dengan lebih dari 3.500 cyber security engineer yang akan memonitor semua ancaman. Dan yang paling penting, bagaimana kami berbisnis? Kami selalu mendapat pertanyaan ini, are you going to compete with me? Apakah Microsoft akan berkompetisi dengan perusahaan rekan-rekan? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Microsoft adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform untuk rekan-rekan semua. We are not interested in going into your business. We are interested in supporting your business. This is true now, and will still be true in the future. Oke? Nah, dengan semua hal tadi, rekan-rekan bisa lihat kenapa lebih dari 95% Fortune 500 company menggunakan Microsoft Azure. Karena mereka memang percaya bahwa Azure bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, Azure itu sendiri apa? Saya nggak bisa jelaskan lebih panjang karena ya nanti jadinya ini topik mengenai Azure ya. Bisa 1 hari sendiri nih saya jelasin. Nah, secara high level kurang lebih seperti ini. Ini high level map dari Azure. Ada lebih dari 200 produk dan services. Azure sekarang juga ada di Edge. Aplikasi yang rekan-rekan buat bisa berjalan di cloud dan juga di Edge. Baik itu di Azure Stack, Azure Sphere, dan lain-lain. Dan tentu saja, Microsoft sudah lama dikenal dengan produk DevTools. Seperti Visual Studio dan GitHub. Dan sekarang semakin dikembangkan dengan low-code dan no-code. Seperti Power Apps dan Power BI. Jadi, Azure itu bukan hanya untuk rekan-rekan infrastruktur atau rekan-rekan developer, tapi juga sekarang dimanfaatkan oleh satu grup yang kita sebut sebagai citizen developer. Nah, mereka ini adalah biasanya orang-orang non-developer seperti orang finance, HR, gitu ya, dan orang-orang komersial lainnya yang tidak memiliki dasar untuk development aplikasi, tapi mereka ingin membuat aplikasi yang misalnya reporting atau misalnya mengumpulkan data dari customer dan lain-lain. Nah, mereka bisa menggunakan Power Apps dan Power BI. Nah, kembali ke Journey to the Cloud. Jadi ketika rekan-rekan yang tadinya punya aplikasi on-premise dan sekarang ingin memanfaatkan cloud, sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kita bisa melakukan migration. Nah, ini yang disebut lift and shift. Jadi kita angkat, kita pindahkan ke cloud. Nah, biasanya karena di on-premise itu bentuknya adalah server atau virtual machine, maka pindahnya ke Azure juga menjadi virtual machine atau istilahnya infrastructure as a service. Ini langkah pertama. Tentunya kita mendorong perusahaan tuh nggak hanya berhenti di sana. Karena kalau hanya pindahnya dari VM di on-prem, pindah ke VM di cloud, ya nggak terlalu banyak beda sebenarnya dari sisi cost. Cost optimization atau cost benefit yang paling besar baru terjadi ketika perusahaan rekan-rekan melakukan yang namanya innovate. Ketika kita membuat aplikasi yang memang born in the cloud atau istilah lainnya cloud native. Nah, ada banyak di sini. Kita yang lagi trendy sekarang misalnya serverless gitu ya, misalnya menggunakan Kubernetes, dalam hal ini di Azure misalnya pakai Azure Kubernetes Service atau pakai Azure Function gitu ya, yang pure serverless. Atau menggunakan coding tapi learning-nya di platform as a service. Misalnya app service di Azure. Atau yang tadi contohnya menggunakan low code seperti Power Apps. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang biasanya akan jauh lebih efisien, jauh lebih cost efektif, jauh lebih cepat ke market gitu ya. Itu yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi tentunya ada hal yang harus kita pindahkan nih. Jadi nggak semua aplikasi kan langsung dibangun baru jadi cloud native. Ada aplikasi yang tadi dibawa dari on-premise, pindah ke VM di Azure, tapi kemudian mau pelan-pelan kita dalam tanda petik pindahkan gitu ya ke dunia cloud native. Jadi mungkin nggak 100% dia. Nah, ini yang kita sebut application modernization.
Jadi aplikasi yang tadinya menggunakan teknologi yang fokusnya untuk on-premise, sekarang kita sesuaikan supaya jadi berjalan maksimal di cloud. Mungkin dia nggak langsung 100%. Jadi contohnya ada aplikasi yang tadinya nulis ke file di server gitu ya. Sekarang kita ubah, dia tetap nulis ke file, tapi nulisnya jadinya ke cloud storage gitu. Ada aplikasi yang tadinya mengirim email pakai SMTP yang ada di on-premise. Sekarang pas pindah ke cloud, kita menggunakan cloud services untuk mengirimkan email. Nah, hal ini meningkatkan kemampuan aplikasi karena dia mulai memanfaatkan semua fasilitas yang ada di cloud. Dia jadinya lebih scalable, dia jadinya lebih available, lebih aman juga karena jadinya Microsoft di Azure itu bisa menyediakan semua security yang dibutuhkan, tapi pada saat yang sama, aplikasi core-nya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, proses ini perjalanan dari kita mulai melakukan perpindahan dari on-premise, masuk ke lift and shift ke infrastructure as a service, kemudian mulai masuk ke innovation, inilah yang kita sebut journey to the cloud. Microsoft sudah sering membantu, saya sering melakukan dengan customer-customer Microsoft, kita bantu customer kita dalam perpindahan journey ini, kita jelaskan, kita duduk sama-sama diskusi apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Kemudian kita buat semacam roadmap, peta jalan gitu ya. Aplikasi mana yang mungkin berhenti aja sampai di infrastructure as a service, aplikasi mana yang memang bisa kita modernize, aplikasi mana yang memang kita buat baru aja sekalian karena pindah di cloud supaya lebih optimal. Nah, semuanya itu harus kita pilah-pilah karena seperti saya sebutkan tadi, semua aplikasi, semua perusahaan itu unik gitu. Nah, dan yang sering kita lakukan adalah tentunya berpartner dengan partner-partner Microsoft, contohnya seperti Komindo dalam hal ini. Jadi, ketika ada customer yang membutuhkan bantuan dari partner Microsoft, maka kita akan bisa membawa misalnya Komindo untuk membantu perusahaan ketika ingin melakukan modernization. Nah, untuk lebih rincinya nanti mengenai app modernization sendiri akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Komindo. Kalau dari saya, untuk saat ini seperti ini dulu. Kembali ke Nunu, silakan Nunu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irving. Sekarang kita jadi lebih kebayang ya teman-teman seperti apa gambaran perjalanan perusahaan untuk menuju ke cloud. Oke, menarik sekali. Oke, teman-teman, saya ingatkan kembali bagi yang mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom Q&A ya, untuk nanti kita dijawab di sesi ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Tadi di awal sudah diinfokan juga, di sesi kedua ini Pak Ahmad akan bicara mengenai your best change to win the market. Oke, silahkan Pak Ahmad Firdaus, kita langsung masuk ke sesi kedua. Ya, terima kasih Mbak Nunu. Oke, tadi Mas Irving sudah bicara sangat menarik sekali mengenai konsepnya Azure. Kali ini kita coba bicara lebih ke real konkretnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara kondisi hari ini, kita mungkin akan melihat situasi yang sama-sama tidak pasti, COVID. Kalau dalam konteks manajemen, itu ada 4 hal yang biasanya disebut sebagai PAST, politik, ekonomi, sosial, and teknologi, yang kalau salah satu di antara 4 faktor ini berubah, maka dunia itu akan punya kecenderungan untuk berubah cukup signifikan. Salah satu yang significantly mengubah dunia dalam beberapa waktu terakhir itu sebetulnya adalah teknologi, which is itu adalah part of-nya kita sebagai IT professionals, tetapi dengan adanya kondisi COVID, sebetulnya situasinya malah berubah lebih cepat lagi. Kalau nggak percaya, ya berapa lama lagi kita bisa melakukan video conference, webinar dan lain sebagainya secara kultur yang sehari-hari. Kalau bukan karena COVID, mungkin kita baru bisa melakukan hal kayak gini mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi gara-gara COVID hari ini itu sudah terjadi. Jadi hal-hal seperti itu memaksa orang untuk mengadopsi teknologi secara lebih cepat. Oke. Nah, mentalitas dalam menangani perubahan itu ada macam-macam. Yang paling benar adalah kalau kita melihat perubahan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan. Changes is chances. The problem is ada juga orang yang melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang mengancam.
istilahnya kalau di dalam konteks aplikasi itu kan if it ain't broken don't fix it ya. Jadi kalau nggak kena, kalau kita udah punya aplikasi, udah jalan, kalau nggak kenapa-kenapa, jangan diotak-atik deh nanti daripada bermasalah. Nah, mindset seperti ini yang sebetulnya blocking mentality. Kita tidak akan menjadi maju dengan mentalitas seperti ini, terutama kalau kita punya kompetisi, kita punya kompetitor. Kalau kita berada dalam suatu industri yang semua orang itu diam sih enak, atau kita satu-satunya pemain monopoli di situ. Tetapi kalau misalnya industri itu lebih dari satu player, yang lain lari, kita diam aja, ya bisa mati ditelan zaman kan. Nah, sekarang yang jadi masalah juga adalah bagaimana kita melihat atau apa yang bisa dilakukan oleh teknologi dalam berkompetisi ini. Kalau kita bisa bilang tech is the key ya. Dan kenapa itu menjadi key atau kunci? Sebetulnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita bisa miliki hari ini, yang dulu kita tidak bisa lakukan. Yang dulu itu cuma mimpi yang nggak mungkin kejadian. Nah, sekarang ternyata itu bisa. Kita harus tahu itu tuh apa, sehingga kita bisa memanfaatkan itu sebagai amunisi. Nah, kalau kita bicara mengenai apa namanya konkret ya, hal-hal yang konkret, makanya ke depan ini kita coba bahas hal tidak cuma bicara strategi, tapi kita juga bicara call to action-nya. Jadi kita bicara sebenarnya eksekusinya, strategi eksekusinya seperti apa. Mungkin bahasa saya agak relatif teknis, tapi kita butuh itu supaya kita tahu sebetulnya yang tadi diceritakan oleh Mas Irving itu konkretnya kayak apa sih gitu ya. Oke. Next. Oke. Ini saya coba sampaikan ada 3 karakteristik modern application versinya Ecomindo ya. Jadi modern applications itu punya 3 karakteristik, speed, simplicity, and safety. Jadi secara kecepatan dia harus bisa punya kemampuan performance yang tinggi, responsnya harus bagus. Secara pengembangan itu harus cepat untuk di-develop, kalau ada masalah harus cepat untuk diinvestigasi. Dan secara deployment, kita juga harus bisa nge-build dan nge-deploy itu dengan cepat tanpa hassle yang berarti. Dari sisi simplicity atau kesederhanaan, code itu harus bisa dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelihara. Kemudian dari sisi konfigurasi atau infrastruktur, kita harus bisa punya infrastruktur tanpa kita perlu capek install, pusing, dan lain sebagainya, mikirin kalau ada yang konflik. Nah, itu berarti kita harus bisa melakukannya dengan sederhana konfigurasinya. Dan kalau kita harus berhubungan dengan pihak ketiga di luar dari company kita, integrasi juga harus bisa dilakukan dengan sederhana, dengan mudah, gitu kan. Nah, yang ketiga, ini adalah safety. Kita harus yakin bahwa aplikasi kita, server kita, network kita, itu tidak terus kemudian tidak bisa melayani karena gangguan misalnya. Jadi downtime-nya harus minimum. Kita juga harus yakin bahwa security dari aplikasi itu bagus, tidak beresiko tinggi. Dan dari sisi biaya, kita juga mesti yakin bahwa biayanya ada dalam batas yang kita sudah tetapkan. Jadi speed, simplicity, and safety ya. Kalau apa namanya orang bilang 3S lah itu ya. Bukan apa salam senyum sapa ya, tapi speed, simplicity, dan safety. Oke. Kalau kita lihat lebih jauh, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapai 3 hal tadi. Sebetulnya ada banyak yang kita bisa lakukan, tapi untuk kali ini kita coba bahas yang basicnya dulu deh. Yang pertama adalah let's try to change from monolithic to microservice architecture. Kenapa dan gimana sih caranya? Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu microservice itu seperti apa, tapi banyak juga mungkin yang baru tahu tapi nggak betul-betul paham. Jadi kita coba sederhanakan saja tentang hal ini supaya kita punya underlying knowledge yang kurang lebih similar. Yang pertama adalah mengenai separation of concern. Kalau kita bicara mengenai monolithic, biasanya kita bisa punya banyak fungsi tersebut itu kita develop, dan pada akhirnya semua fungsi ini meskipun di dalamnya itu kita kelola dengan baik arsitektur aplikasinya, package-nya, dan lain sebagainya, but in the end ketika dia di-compile,
dia akan menjadi satu gelondongan besar. Tidak hanya aplikasi, tapi database-nya juga seperti itu. Jadi kalau aplikasi itu cukup besar, kita develop selama setahun, biasanya executable-nya satu, kemudian database-nya juga satu. Di dalamnya ada banyak tabel dan lain sebagainya. So basically kita punya satu barang. Nah, persoalan dengan satu barang ini itu terletak pada kompleksitas, yaitu kalau misalnya kita mengubah sesuatu itu berpotensi nyenggol yang lain. Nah, teman-teman yang biasa di development pasti familiar dengan istilah kesenggol ini ya. Jadi kalau kita mengubah sesuatu, resikonya adalah kita juga harus ngetes yang lain di regression test. Kemudian di sisi lain, lebih jauh lagi kalau misalnya yang mengerjakan itu adalah orang baru, jadi pekerjaan ini diwariskan ke orang lain, orang yang baru ini juga harus mengerti tidak hanya bagian yang dia harus ubah, tapi dia harus mengerti semuanya. Kalau enggak dia bisa jadi mengubah bagian tertentu dan dia nggak sadar impact-nya terhadap bagian lain apa. So basically, it create complexity. Nah, bagaimana caranya kita memanage complexity dengan microservice adalah kita memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil, di mana bagian ini cukup sederhana untuk kita pahami, cukup sederhana untuk kita kerjakan, tanpa kita perlu, dengan kita yakin bahwa perubahan atau penambahan terhadap bagian di sini tidak akan berpengaruh terhadap bagian-bagian yang lain. Nah, secara konsep, di sini ada setiap fungsi punya data store-nya sendiri, jadi masing-masing punya. Kemudian antar service ini, setiap service punya data store-nya sendiri. Antar service ini akan berkomunikasi via sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai streaming system. Nah, streaming system itu kalau di Azure itu ada tiga kemungkinan ya, bisa pakai Enterprise Service Bus, ada Event Grid, ada Event Hub. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain ya. Biasanya kalau yang on-premise itu banyak pakai Kafka dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah skalabilitas. Kalau kita bicara monolitik, maka kita akan punya aplikasi yang similar, yang kita deploy ke beberapa server. Itu kalau kita bisa melakukan scale out. Banyak sekali aplikasi monolitik yang sebenarnya tidak bisa di scale out. Jadi, the only way aplikasi itu bisa manage lebih banyak memanage scale yang lebih gede adalah dengan meningkatkan infrastrukturnya. Artinya servernya, hardware-nya itu diperkuat, memorinya ditambah, hard disk-nya ditambah, dan lain sebagainya. Tetapi itu akan berakibat ada satu titik di mana kita udah nggak bisa nambah lagi. Nah, yang bagus adalah kita harus bisa melakukan scale out. Nah, dalam konteks monolitik, scale out itu adalah benda yang sama, dipasang di beberapa server, di depannya mungkin dikasih load balancer, dan lain sebagainya. So basically, kalau kita mau punya 4 atau kita mau punya 40 instance, kita punya 40 instance yang isinya adalah sama. Nah, tapi kalau kita bicara microservice, kita bisa lebih bebas. Kita bisa memilih service mana yang kita mau punya di dalam satu server. Misalnya kita mau punya service kotak, itu 2 biji, service bundar 2 biji, di server yang lain kita mau punya service segitiga 2 biji, bintang 2 biji. Jadi kita tidak perlu terus kemudian memiliki service yang sama di semua tempat. Jadi kita bisa memilah mana yang kita mau nyalakan, mana yang kita mau matikan. So basically, resource usage-nya jauh lebih efisien. Dan di sisi lain, kalau kita bicara microservice, begitu dia born, itu normally dia menggunakan model yang sifatnya adalah stateless. Jadi bukan stateful. Stateless itu artinya setiap kali kita manggil satu service, satu API, satu operation, maka fungsinya, status dari pemanggilan tersebut itu tidak akan disimpan, sehingga kalau kita manggil ke API yang manapun, di instance yang manapun, kita tetap bisa melakukannya dengan aman. Tidak terus kemudian ada resiko, kalau kita manggil di A, terus kita harus ke A, ya terus gitu kan. Karena data kita adanya di bagian A itu, di server A itu. Nggak seperti itu. Nah, kalau kita bicara microservice, itu biasanya yang paling populer itu ada container dan ada serverless. Container itu populer karena memang dia duluan. Teknologinya secara teknologi dia muncul duluan. Nah, container dan serverless punya plus dan minusnya masing-masing. Of course, pro dan kontra. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bandingkan katakanlah availability-nya ya. By the way, baik container maupun serverless itu sama-sama secara arsitektur itu sama-sama bagus, sama-sama bisa high performance, sama-sama bisa fully manageable. Tapi ada beberapa karakteristik yang memang membedakan mereka. Nah, kalau kita lihat dari sisi availability, container ini
keuntungannya adalah dia selalu on. Jadi kalau kita punya 10 instance, ya 10 instance ini akan nyala terus. Tapi kalau kita bicara serverless itu dia akan nyala sejumlah yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan hanya satu, ya nyala satu. Yang dibutuhkan dua, ya nyala dua, ya kan? Tapi keunggulannya apa? Dari sisi istilahnya instance, kita bisa punya banyak sekali instance tanpa kita perlu manage, tanpa kita perlu nyalakan semuanya. Nah, maintainability kontainer keuntungannya adalah kita punya full control. Kita bisa konfigurasi apapun yang kita mau di situ. Kita bisa ubah parameter ini, parameter itu, memorinya bisa kita change, durationnya kita bisa, maksimum durationnya kita bisa atur, segala macam. Sementara kalau serverless, secara keuntungan adalah dia justru tidak punya full control, tetapi kita bisa melakukan konfigurasi dengan jauh lebih sederhana. Artinya kita tidak repot ngurusin infrastruktur. Nah, itu yang jadi apa istilahnya itu keuntungannya serverless. Di sisi lain, kontainer lebih portable. Jadi kalau kita bikin satu aplikasi, kita bisa kita buat jadi Docker image, kita bisa pindahkan kemana saja kita mau. Tetapi masalahnya adalah kalau kita pindahkan, tentu kita juga di sejak awal harus punya keyakinan bahwa surrounding sistemnya itu seperti yang kita rencanakan. Nah, kalau kita bicara serverless itu karena dia itu cenderung bisa jalan di salah satu cloud platform, misalnya kalau Azure itu ada Azure Function, biasanya lebih didesain untuk bisa lebih gampang berintegrasi dengan service-service yang lain. So basically bikin aplikasi pakai serverless itu very minimum configuration, integration-nya juga udah seamless banget. Jadi nggak, kasarnya kita nggak usah ngapa-ngapain, semuanya tiba-tiba jalan aja. Kalau kontainer, meskipun full control, tapi kita banyak yang harus dipertimbangkan. Kemudian dari sisi cost, kontainer kelemahannya adalah dia memang betul dia bisa nyala terus, dia gampang di-manage, tapi kalau kita mau punya 200 instance, saya harus bayar 200 instance terus-terusan. Sementara kalau serverless, kenyataannya kalau yang nyala cuma satu, ya kita bayar satu. Kalau yang nyala 20, ya kita nyala 20. Malah sebetulnya kalau kita bicara lebih spesifik, serverless itu kita bayarnya adalah per API call. Very, very, very affordable. Kalau nggak salah cuma sekitar Rp12.000 per 1 juta pemanggilan API. 1 juta kali pemanggilan API. Kalau saya sendiri membandingkan cost serverless sama container itu rada nggak masuk akal. Perbandingannya mungkin bisa 1:10 kali ya costnya. Lebih murah serverless 10 kali lipatnya. Dari sisi application, processing power-nya itu kalau container keuntungannya adalah dia tidak ada limit duration, karena kalau serverless itu dia hanya ada maksimum itu 5 atau 10 menit. Jadi nggak boleh lebih dari waktu itu. Bisa sih pakai durable function gitu ya, tapi itu menciptakan satu teknik tersendiri. Nah, di sisi lain, keuntungan kita pakai serverless adalah karena kita hanya pay per call dan instance-nya bisa banyak, maka kita bisa betul-betul mengutilize performance-nya. Kita bisa bikin algoritma yang paralel yang dijalankan oleh ratusan instance, sehingga kita bisa punya performance yang betul-betul, kalau saya boleh bilang, itu nggak masuk akal. Pokoknya sesuatu yang dulu itu impossible untuk dilakukan. Nah, kalau dari sisi simplicity, container enaknya karena dia kalau kita sudah punya aplikasi sebelumnya dan kita mau porting aplikasi itu menjadi container, effortnya lebih sedikit yang harus dilakukan. Tapi kalau pakai serverless, kalau kita nggak punya aplikasi sama sekali dan kita mau bikin, itu jauh lebih cepat. Nah, jadi ini plus minus yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Irving juga. Nah, kemudian, dari sisi arsitektur, kita bisa melihat ini contohnya saja. Biasanya kalau tadi kita bicara microservice, setiap service ini setiap microservice itu berarti kan terdiri atas beberapa service, A, B, service A, service B, service C, katakanlah sampai service N. Nah, di dalamnya itu sudah menjadi satu paket. Ya, kita biasanya membuat satu paket
terdiri atas satu logiknya misalnya Azure Function, kemudian database-nya bisa SQL Server atau CosmoDB. Ini storage itu penyimpanan blobnya, Redis case-nya, terus kemudian event grid-nya, dan application insight ini adalah application monitoring tools-nya. Nah, setiap microservice ini berdiri sendiri seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ketika user dalam hal ini ingin mengakses, bisa user, bisa admin, atau bahkan pihak aplikasi dari pihak lain yang ingin bicara application to application, maka yang kita lakukan adalah kita bisa membuat setiap service ini kan terdiri atas, misalnya service A terdiri atas 20 API, service B terdiri atas 15 API, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menciptakan produk-produk. Nah, di dalam API management, kita nanti ada produk A, produk B, sampai produk mana yang kita mau buat. Nah, produk ini sebetulnya routing atau kelompok dari API. Jadi kalau kita simulasikan produk A bisa ngambil 3 service, 3 API dari service A, ngambil 10 API dari service B, dan lain sebagainya. Nanti produk B beda lagi. Jadi pada dasarnya company itu hanya memiliki satu ekosistem, di mana kalau dia mau buat produk, dia cuma tinggal manage di API manajemennya aja. API management itu bisa dibuat dengan sangat mudah, no coding ya. Itu hanya routing, dan keunggulan lainnya adalah karena di sini sudah dikelola dengan cara yang baik, security-nya kita bisa manage di situ, bahkan kita bisa manage throttling-nya juga di situ. Nah, di sisi lain, hubungan antar service tadi bisa dilakukan melalui streaming system. Nah, yang dimaksud streaming system di sini adalah setiap kali ada kegiatan di service ini, kita bisa menginformasikan hal tersebut kepada streaming systemnya. Biasanya disebut sebagai reactive programming. Jadi misalnya ada satu data ada data customer baru di sini. Nah, data itu dikirim ke Event Hub sehingga semua service-service lain yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan data itu secara real time. Nah, ini satu hal yang sangat menguntungkan karena di satu sisi mungkin teman-teman bertanya, kalau kita punya satu database yang besar, integrity dari setiap record di dalam tabel database itu kan di-maintain dengan foreign key. Tetapi kalau misalnya kita memecahnya menjadi banyak service, otomatis kan database-nya juga terpecah-pecah. Bagaimana kita maintain foreign key-nya? Bagaimana kita memaintain integritas dari datanya? Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan Event Hub ini. Jadi begitu ada satu data berubah di satu service, dia akan otomatis dikirim ke Event Hub-nya, dan service yang lain akan otomatis mengupdate data yang ada di dalam service-nya dia sendiri. Nah, keuntungan lainnya adalah karena semuanya itu lalu lintas melalui si Event Hub ini, maka kita bisa saja melakukan pengembangan-pengembangan yang sifatnya itu datang belakangan. Misalnya kita bikin aplikasi e-commerce. Begitu udah jadi semuanya, order dan lain sebagainya udah jadi, tapi kemudian bulan depannya tiba-tiba CEO-nya bilang, saya mau dong setiap kali ada order baru, tolong dikirimin SMS ke usernya, misalnya kayak gitu ya, misalnya aja. Dan apa yang dilakukan, kita tidak perlu mencari service order tuh yang mana sih, kemudian kita ubah codingannya setiap kali ada order baru, kita tambahkan code untuk kirim SMS, terus kita compile lagi, kita deploy lagi. Nggak perlu seperti itu, tapi kita bisa cukup subscribe di Event Hub ini, ada nggak order baru, karena setiap kali ada order baru pasti kan dia akan kirim juga ke Event Hub-nya, sehingga kita cukup bikin satu operation yang fungsinya mensubscribe dari keberadaan order baru, dan setiap kali ada order baru kita tinggal kirim data itu via SMS ke customer yang kita inginkan. Jadi kita tidak mengotak-atik apa yang sudah ada, kita hanya menambahkan. Nah, prinsip itu biasanya disebut sebagai open for enhancement but closed for modification. Jadi kita punya kecenderungan untuk tidak mengotak-atik yang lama karena emang nggak butuh, tapi kalau kita butuh sesuatu, kecenderungannya kita akan menambah sesuatu yang baru. Ini jauh lebih secure kan. Nah, kemudian dari sisi integrasi ke tempat lain, itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Akses ke CDN, ke public storage, ke media service, hub, dan lain sebagainya itu gampang. Kemudian di sisi lain, untuk development-nya biasanya ada DevOps tools-nya, untuk repository, build, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas masalah itu di kemudian hari ini. Kita jump to satu topik aja. Hal yang menarik tadi adalah speed, ya kan? Apa sih yang kita bisa lakukan hari ini yang nggak mungkin kita bisa lakukan dulu? Karena kalau kita mau bilang bahwa tech is the key, teknologi adalah kunci,
pertanyaannya kunci dari belah mana gitu. Jadi apa sih, kenapa kamu bilang teknologi itu kunci? Karena kita bisa melakukan sesuatu yang dulu nggak mungkin kita bisa lakukan. Contohnya adalah kita bisa nggak menghandle 100 juta user dalam satu hari? Bisa nggak? Ya bisa, tapi harganya berapa? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau melakukan hal ini, kita menghandle 100 juta user sehari, dengan teknologi yang sekarang, apa yang kita perlu lakukan? Ini contoh, kita buatkan satu skenario. Ada 100 juta user, anggaplah 20%-nya itu akan mengakses data, anggaplah peak hour-nya itu 20%, jadi sekitar 24 jam dikali 20% kan 4,8 jam, atau 17.000 second. Katakanlah 1 juta user, 100 juta user, kalau dia harus dibagi rata dalam 17.000 second, maka kita harus bisa menghandle 5.000 user, 4.629 user per detik. Jadi akan ada hampir 5.000 user yang mengakses sistem, dan itu dilakukan within the same second, ya kan? Nah, sistem kita harus mampu menghandle hal itu. Nah, ini skenario ini kita coba akan buat. Oke, supaya enak, tadi sempat ngobrol masalah teknis. Ini kita coba play satu video kecil. Ini skenario yang apa? Ini skenario yang kita buat. Very simple, sengaja kita buat simple. Ada satu database ya, isinya hanya ID, deskripsi dan properti. Kemudian database ini biar sederhana, kita coba generate konten database-nya. Database-nya kan awalnya kosong tuh ya. Yang kita lakukan very simple, ini karena hanya untuk demo aja. Kita bikin 100 record di dalam database itu, yang mana ID-nya adalah 00 sampai dengan 99, ada deskripsinya juga. Kemudian kita bagi jadi 10 partisi, ya kan? Jadi 0 sampai 1, 0 sampai 9 partisi 1, 10 sampai 19 di partisi 2, dan so on ya. Kemudian yang kita mau coba lakukan, kita bikin satu API, very simple, ya. Bikin random ID ya. Kemudian dari random ID ini kita coba search ke database. Tujuannya apa? Karena kita ingin menguji berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk mengakses database. For your information aja, akses ke database atau I/O itu takes probably 100 sampai 1000 kali lipat lebih lama waktunya ketimbang akses ke memori kan, 1000 kali lipat lah kira-kira. Nah, sehingga aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akses ke database itu biasanya bottleneck-nya di database. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau mensimulasi 5.000 user, gimana caranya? Mensimulasi 5.000 user kan nggak mungkin dilakukan pakai satu komputer kliennya yang bakal jebol ya. Kita lakukan pakai banyak komputer pun juga, ya komputernya ya networknya bakal jebol. Oleh karena itu, untuk mensimulasikan 5.000 user, kita menggunakan Azure DevOps Load Test. Jadi kita akan coba create virtual user. Virtual user ini yang nanti akan menghajar si API ini secara paralel. Kemudian load pattern-nya itu, step itu maksudnya kita akan bikin 10 user baru setiap second, sehingga kalau kita ingin mencapai 5.000 user, 5.000 dibagi 10 itu 500 menit, kira-kira 8 menit. Jadi di menit ke-8 itu nanti akan ada, kalau kita nge-running sistem ini awalnya 10 user, detik berikutnya 20, detik berikutnya 30, maka di menit ke-8,3 kita akan punya 5.000 user, dan kalau durasinya 10 menit berarti dari mulai menit ke-8,3 sampai menit ke-10 itu merepresentasikan kekuatan si API ini apakah mampu dihandle oleh 5.000 user atau tidak. Oke. Ini demonya kita bikin simpel aja. Aplikasi kita sudah deploy. Kemudian ini settingnya tadi. Ada sesuai dengan setting yang tadi. Kita run. Ini kita percepat aja karena proses untuk running ini makan waktu yang bisa dibilang lama ya. Meng-create virtual user-nya aja bisa 5-10 menit. Karena kan itu kita harus create VM baru, tapi itu otomatis dibuatkan oleh Azure Load Test. Di videonya ini kita speed up 20 kali lipat. Oke, ini acquiring resources-nya dulu. Ini bisa 5-10 menit. Oke, kita acquiring resource, database-nya. Nanti kita coba lihat di database-nya.
Kita lihat nih. Nah, di database di Azure ini ada yang namanya Cosmo. Kita bisa ngeset performance dari database secara mudah. Kita bikin RU-nya 15.000 RU, artinya dia bisa menghandle 15.000 transaksi per second. Dari sisi read ya, kalau write berarti dia bisa hanya seperempatnya dari itu. Nah, kalau kita lihat ini akan mulai jalan. Kita coba lihat ini, respon time ini 177 milisecond, turun 130 milisecond. Load-nya jumlah user yang nembak nih makin lama makin gede, 2.000, 3.000 lama-lama. Ini request per second. Kita lihat di sini jumlah errornya. So far tidak ada error yang terjadi kan. Artinya ini dihajar oleh 4.500 user secara terus-terusan. Nah, sekarang udah sampai di titik 5.000 nih, 5.000 user dan sampai dengan akhir error rate-nya 0%. Itu artinya semua request yang dihajar ke server bisa dilayani dengan baik dan kecepatannya adalah 141 milisecond, hanya 0,15 detik untuk mengakses data seperti itu. Padahal yang mengakses datanya 5.000 user per second, 5.000 per user second. Kalau tadi kita balik ke 5.000 user per second itu mensimulate sekitar 100 juta user. Most people nggak ada dalam situasi kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kita bisa menghandle itu, tapi berapa yang harus dibayar untuk bisa menghandle 100 juta user? Kalau sekarang kita bisa menghandle 100 juta user, bisa nggak? Ya bisa, tapi cost-nya ya bisa amat sangat mahal gitu ya. Dulu 10 tahun yang lalu saya diminta bikin aplikasi billing itu untuk menghandle ya sekitar 500-600 TPS tuh cost-nya sekitar $1 juta. Nah, sekarang kita bisa menghandle 2.500 TPS, 5.000 user dengan cost. Nah, nanti tanya Pak Irving kalau masalah itu. Tapi kalau harga, itu angkanya nggak masuk akal. Itu murah banget gitu kan. Ya, 1.000 kali lipat lebih murah lah kira-kira. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah, yang kita juga coba mau lihat adalah, kalau kita bicara microservice, oke lah kecepatannya bagus. Pertanyaannya kalau ada masalah bagaimana? Perlu diingat, service-nya kan jadi banyak, dan banyak orang bilang, pakai microservice itu ribet. Kalau ada persoalan, nge-manage antar service-nya juga seperti apa? Itu jawabannya sebetulnya adalah dengan menggunakan application monitoring. Ini kita akan coba uji sekali lagi, load-nya kita naikkan, instead of 5.000 user per second, kita naikkan ke 10.000 user per second, dan ya saya kasih tahu aja bocoran dari sekarang, itu gagal. Nanti kita akan coba investigate isunya, dan kita coba menginvestigasi menggunakan application performance monitoring, dalam hal ini aplikasi Insight yang ada di Azure. Ya, ini sebagai contoh. Ini videonya lumayan agak panjang, 8 menit. Nah. Oke, kita masih menggunakan API yang sama. Settingsnya kita ganti. Kali ini kita naikkan dari 5.000 user menjadi 10.000 user. Oke. Durasinya masih 10 menit, tapi usernya kita naikkan jadi 10.000. Nah, supaya kita tetap punya waktunya 8 menit, jadi penambahan jumlah usernya kita kali 2, jadi 20 aja. Oke. Kita tinggal save. Bayangkan kalau ini harus dilakukan on-premise, itu berapa komputer yang mesti kita siapin. Nah, ini kita coba lakukan. Ini kalau kita lihat core-nya di sini ada 17. Itu artinya kita menguji untuk mensimulasikan usernya aja kita butuh 17 komputer. Nah, ini kita coba configuring agent-nya. Kalau kita lihat prosesnya berjalan. Nah, usernya 3.000, 4.000, 5.000. Begitu usernya mencapai titik yang lebih gede nih, 7.000, dia langsung error, keluar banyak. Artinya aplikasi ini tidak mampu menghandle user di atas 6.000, 7.000 user. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ya kan? Nah, kita bisa menggunakan application Insight untuk mengetahui penyebabnya apa. Oke, kita lihat di sini file request-nya ada cukup banyak, itu sampai hampir 40.000 request yang gagal selama tadi 10 menit itu.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa instance-nya kita ini kan ada 7% ya yang gagal. Dari kalau kita lihat tuh ada sampai 1,7 juta kali pemanggilan. Nah, ini kalau kita refresh, nah 1,8 kali API call. Jadi kita dalam 10 menit kita manggil API sampai 1,8 juta kali. Tapi 7% diantaranya gagal. Kita cari tahu kenapa. Di sini kita bisa lihat kegagalannya itu ya karena kita nggak pakai try catch ya, jadi internal server error di HTTP 500. Nah, gagalnya adalah ketika mengakses ke database dokumen klien. Kalau kita klik, nah, kita bisa lihat gagalnya itu kenapa. Nah, di sini daftar kegagalannya ada, exception-nya juga ada di bagian bawah itu. Kita bisa cek. Kalau kita klik, nah kita bisa lihat, oh ternyata penyebabnya adalah request rate is too large ya. Jadi request rate is too large, artinya kita berusaha mengakses database yang kapasitas aksesnya pada 15.000, ternyata kita mengakses lebih dari 15.000 itu. Jadi penyebabnya itu bisa ketahuan. Tapi sebetulnya aksesnya sendiri itu hanya butuh 15,9 milisecond. Jadi baca ke database itu hanya butuh 15,9 milisecond. Cuma database yang nggak kuat, ibaratnya jumlah koneksi yang diberikan tuh jauh lebih gede daripada yang kita bayar lah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan ada 10 partisi. Ini ada yang paling tinggi itu sampai penggunaannya sampai lebih dari 6.000. Ada partisi yang menggunakan lebih dari 6.000 request per second. Nah, kalau kita lihat lagi, kita bicara teknis di sini supaya punya gambaran aja, tapi jadi kita tahu bahwa hal itu, monitoring dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dilakukan dengan relatif mudah tanpa kita perlu setup apa-apa ya. Oke, nanti di sini kita bisa lihat kontainernya yang mana yang kita pakai. Tadi ada 10 partisi. Nah, kita lihat bahwa setiap partisi tersebut itu bahkan kita bisa cek partisi mana yang mengakibatkan kegagalan. Nah, bisa kelihatan itu partisi nomor 8, 7, dan 6 yang tadi menciptakan kegagalan. Yang lainnya semua masih di bawah request rate, masih di bawah 5.000. Oke. Nah, jadi di sini confirm persoalannya adalah database-nya nggak kuat. Ya, kan kalau kita sakit, kita kan dokter harus melakukan diagnosa yang benar dulu, habis tahu sakitnya apa baru bisa ngasih terapi ya kan. Nggak bisa tiba-tiba datang, wah kamu kayaknya sakit jantung nih, pasang ring aja gitu. Oh gagal, ternyata bukan sakit jantung, sakit kakinya diamputasi aja, nggak bisa begitu kan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa kita sudah tahu masalahnya apa. Application Insight ini bisa dengan sangat mudah kita tahu, dan lebih canggihnya lagi, kita nggak perlu setup apa-apa, everything is already set up. Jadi kita very simple. Patients, are you to higher numbers? Maksudnya dalam arti kita coba, karena kita sudah tahu masalahnya ada di database, ya kita naikin aja kan kapasitas database-nya ya. Kita masih menggunakan API yang sama, settingnya juga kita masih pakai setting yang sama. Nah, tapi database-nya kita coba pakai database yang capacity-nya kita coba naikkan. Ini kita ekstrim aja, naikin dari 15.000 ke 50.000. Ya kan? Sekedar untuk ngetes ya. Lalu kita run test. Begitu kita run test, kita akan lihat apakah dia menjadi lebih baik atau tidak hasilnya. Oke, masih acquiring resource. Configuring. Oke, kita lihat mulai jalan sudah 1.500, 2.000, 3.000, errornya masih 0, 5.000. Nah, ini ada error, nanti kita bahas ya. 6.000, 7.000, tapi tidak sebesar tadi. Kalau tadi kan sampai 30%. 10.000 user. 10.000 user, sorry, ini kayaknya harus saya Oke. 10.000 user,
itu kita lihat semuanya masih baik-baik saja. Apakah database-nya mengalami masalah yang sama seperti tadi atau tidak? Kita lihat bahwa dia semuanya ada di bawah garis. Jadi kalau garisnya di angka 5.000, dia masih di bawah 5.000. Ini errornya 0% ya. 6.500 ini nanti penyebabnya bukan karena database. Nah, ini kalau kita lihat batasnya 5.000, semuanya jauh di bawah itu, masih di 2.500. Itu artinya persoalan yang tadi terjadi sudah tidak terjadi lagi sekarang. Oke, saya kira itu aja. Nah, pertanyaannya mungkin nanti akan berkembang. Kalau itu yang error yang barusan 6.000 itu apa? Nah, itu bahasan kita selanjutnya untuk topik yang lebih advance ya. Itu kita simpan aja. Tapi intinya yang mau disampaikan di sini adalah if we have problems with our applications, kita bisa mendiagnosa dengan relatif lebih mudah. Bukan dengan relatif sih, dengan extremely lebih mudah. Kita bisa lihat juga nih performance-nya 18,9 milisecond, menghandle 2,8 juta call dalam 10 menit. Dan 0% bisa dibilang 0% error sih. Karena angka 6.000 dibanding sama 2,8 juta kan kecil banget. Nah, ya saya kasih bocoran aja, itu errornya tidak ada kaitannya dengan database, tapi ada kaitannya dengan request rate, request rate, si settingan request rate-nya. Ini kalau kita lihat di sini, errornya pun juga terjadinya tuh di tengah-tengah, bukan kayak tadi. Kalau tadi kan errornya di bagian akhir ya, makin lama makin besar. Kalau ini tidak. Throughput-nya juga lancar dan lain sebagainya. Oke. Semuanya bisa dihandle dengan baik. Oke. Kira itu aja. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi tentang aplikasi monitoring ini, ya kalau tadi kan kita yang simple-simple ya, tapi kalau kita bicara kenyataannya, kita bisa punya banyak service nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan mungkin bisa 20 di layar nih, saya perbesar juga. Nah, service-service ini semua saling terkait. Ada yang dari satu service manggil ke service lain, ada yang service manggil ke database dan lain sebagainya. Itu semua akan tergambar secara diagram. Jadi kita bisa melihat dengan mudah. Kalau kita klik, itu juga kita bisa localize. Misalnya kita mau lihat, oh hanya service yang ini saja, dia ke service yang mana, dia manggil berapa kali. Ini instance ini berarti service ini nyala 119 instance, ada service yang nyala 4 instance, ada service yang nyala 16 instance. Kita nggak perlu capek-capek ngatur, dia udah naikin nurunin sendiri gitu kan, nggak pusing ya. Nah, akses ke database-nya cuma butuh rata-rata 200 milisecond, itu kita bisa tahu dengan detail. Kita juga bisa lihat di sini request atau API yang paling lambat apa sih? Oh nih, misalnya get class name and containers 3 detik. Nah, ini kita bisa cari tahu. Misalnya ini ada post reminder, oh ini rata-rata butuh 1,9 detik. Kenapa saya bilang lambat? Karena API itu biasanya dikatakan bagus kalau dia di bawah 1 detik, atau apalagi di bawah setengah detik. Itu biasanya sih di bawah 300 milisecond itu dianggap bagus. Nah, ini kalau 1,9 detik kan udah lumayan lama ya. Nah, kita bisa cari tahu penyebabnya apa. Nah, kita bisa dikasih gambaran, oh ini penyebabnya ternyata karena kalau manggil ke database sebetulnya cepat tuh, 14 milisecond, 18 milisecond. Tapi ternyata ada pemanggilan yang sifatnya serial. Jadi ini harus diperbaiki secara algoritma, bukan diperbaiki secara infrastruktur. Nah, percuma juga infrastruktur dinaikin kalau algoritmanya tidak diperbaiki. Oke, kemudian yang kita harus lihat satu lagi adalah tidak cuma bicara masalah teknologi, tapi kita juga bicara how we deliver the application, software development life cycle, terkait kolaborasi, security, maupun automation. Nah, teman-teman mungkin udah familiar dengan Scrum, misalnya salah satu agile framework atau DevOps culture gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mengadopsi DevOps culture, dalam hal ini berubah lah dari model waterfall ke model ke SDLC waterfall ke agile framework seperti Scrum misalnya. Nah, untuk mensupport DevOps culture ini, paling tidak ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus bisa mengelola repository, kolaborasi, dan automation-nya. Kalau kita bicara traditional process, biasanya kan
kita ada proses pembuatan aplikasi, ada tes integrasi, ada acceptance test, terakhir baru ada penetration test ya. Nah, apa yang kita coba lakukan adalah tiga-tiganya ini kita handle. Di Azure itu ada Azure DevOps, itu bisa buat manajemen source control, Git, dan lain sebagainya. Branching, code review juga ada. Kemudian collaborations-nya, task management-nya, progress monitoring-nya, task to code integration-nya pun juga ada. Automation-nya adalah di pipeline-nya, deployment-nya, package management-nya. Kalau mau bikin NPM sendiri, yang private juga bisa. Nah, belakangan kita juga tidak cuma menggunakan DevOps, biasanya orang mulai menggunakan konsep DevSecOps. Apa sih DevSecOps itu? Kalau dulu kita coding mah coding aja, kalau udah selesai, baru kita melakukan testing. Nah, testingnya udah selesai, baru kita melakukan security test. Nah, persoalannya adalah kalau tes itu kita tunda ke bagian paling akhir, resikonya adalah kita juga baru tahu masalahnya di ujung. Jadi, kita udah melakukan banyak kesalahan, kita baru tahu di ujung, effortnya untuk perbaiki juga besar. Nah, supaya kita bisa memperbaiki dengan lebih mudah, kita harusnya menginkorporasi security test itu di dalam setiap kegiatan kita, dari mulai planning, code, build, test, release, deploy, and operate. Ini secara teknis adalah modelnya, tapi secara konsep ini adalah konsep yang sangat baik supaya kita tidak terus kemudian kaget karena aplikasi kita udah beres, kemudian ternyata begitu kita mau rilis baru penetration test, tiba-tiba orang pentestnya bilang wah banyak sekali masalah. Nah itu akhirnya mundur kan. Nah kemudian persoalannya adalah tadi ya, kita bisa bikin aplikasi yang kita harus dengan konsep dengan teknologi yang sekarang, kita dituntut untuk bisa bikin aplikasi yang high performance, kita dituntut untuk bikin aplikasi yang mudah untuk di develop maupun di maintain, kita dituntut untuk bisa mudah menginvestigasi, kita juga mungkin harus bikin aplikasi yang secure. Persoalannya adalah untuk bisa bikin itu semua, kita kan butuh effort ya. Kita juga pengennya segala sesuatu cepat. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan, how many hours you need to spend to save hours in the end ya. Jadi berapa banyak waktu yang kita harus investasi untuk pada akhirnya kita bisa saving waktu. Nah kalau kita pakai cloud, ya investasi itu sudah dilakukan oleh teman-teman Microsoft ya. Jadi kita bisa jump to our core business, yaitu development application, tanpa kita repot dengan segala macam setting up ini itu segala macam. Oke, key teknologinya kalau kita lihat tadi ada 3 yang kita udah bahas, yaitu microservice architecture, dari fluid platformnya tadi udah dibahas, container, serverless, database integration, development tools-nya, DevSecOps, application monitoring. Tapi ini bukan terbatas sampai di sini, karena sebetulnya kalau kita pakai cloud itu objektifnya bukan cuma sekedar mendapatkan key teknologi ini basic awalnya aja sebenarnya. Tanpa ini ya kita kayak dinosaurus ya, tertinggal lah. Tapi kalaupun kita sudah punya ini, bukan itu ujung akhirnya itu. Ujung akhirnya sebenarnya adalah kita bisa get ahead dengan jauh lebih cepat. Tadi balik ke pembicaraan kita di awal, kita harus bisa lebih cepat masuk ke pasar, berkompetisi dengan lebih baik. Nah, supaya kita bisa melakukan itu, don't reinvent the wheel. Di cloud itu sudah ada analytics service, dalam hal ini menganalisa data, cognitive service untuk AI, kemudian Internet of Things, identity service, mobile service, blockchain service. Jadi instead of you have to recode everything, belajar gimana caranya bikin aplikasi dari nol, why don't we just use it? Yang udah ada. Itu sesuatu yang bisa membuat kita jump ahead dengan jauh lebih cepat. Do not reinvent the wheel. Nah, saya kira itu aja yang paling penting dari sisi saya. Terima kasih. But the point is, saya yakin kita semua tujuannya tidak cuma bangun aplikasi. Saya yakin kita semua tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan business value. Nah, business value bisa kita ciptakan dengan menggunakan teknologi. Dan teknologinya adalah yang kita jelaskan, yang sudah dijelaskan tadi. Itu aja. Terima kasih. Mungkin dikembalikan ke Mbak Nunu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ahmad. Menarik sekali materinya, Pak. Kita jadi sudah dapat banyak informasi baru nih, gimana caranya kalau kita sebagai perusahaan mau menang di market. Oke, kita langsung masuk ke sesi ketiga saja rekan-rekan ya. Ini adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan menarik yang masuk ke kolom Q&A. Mungkin kita bisa langsung jawab pertanyaannya. Untuk yang pertama,
Untuk Pak Irving. Pak Irving, ini ada 2 pertanyaan menarik, Pak. Pertanyaan yang pertama, saat ini Google sudah bergerak dengan GCP dan Amazon dengan AWS-nya. Apakah terdapat event yang lebih teknikal seperti implemented sandbox, training dari implementasi Azure di cloud secara free yang bergerak di community? Kemudian saya langsung ke pertanyaan yang kedua ya Pak Irving, karena ini sama-sama untuk Pak Irving juga. Pertanyaan kedua, ini bisa diberikan contoh Pak, mapping dari journey to the cloud seperti apa? Silahkan Pak Irving. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saya jelaskan bahwa sebenarnya kita ada banyak sekali resources yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Pertama itu kita ada Microsoft Learn, itu online learning yang bisa dimanfaatkan sendiri. Kemudian kita juga punya ada banyak webinar, ada banyak workshop, dan kita juga langsung kerjasama dengan community gitu ya untuk membuat beberapa video bagaimana caranya membuat, misalnya tadi contohnya bagaimana caranya membuat serverless dan lain-lain. Cuman karena linknya banyak, nanti saya akan share aja di bagian Q&A supaya semua yang ikut di webinar ini juga bisa ikut lihat itu kali ini ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kayaknya lebih enak kalau saya gambar dalam diagram ya. Jadi saya share OneNote saya. Jadi kalau dilihat gambar simpel aja gitu ya. Jadi bayangkan waktu masih di on-premise nih, jadi ini on-premise gitu ya. Itu biasanya kan ada satu server, terus di dalamnya ada aplikasi, dan biasanya aplikasinya connect ke database gitu ya. Nah, dari database ini aplikasinya juga biasanya ada nulis ke file misalnya gitu. Ini contoh sederhana aja. Nah, kalau kita mau melakukan journey to the cloud untuk khusus untuk aplikasi ini, biasanya nanti saya akan ngobrol dulu dengan perusahaan tersebut, apa yang mau dilakukan, kita buat roadmap-nya gitu. Nah, kita bisa memindahkan ini menuju cloud native secara perlahan-lahan, karena kan jarang tuh perusahaan yang mau langsung cepluk pindah gitu ya. Karena gimana pun juga aplikasinya sebenarnya jalan bagus-bagus aja gitu ya on-prem. Cuman dia mau memanfaatkan fasilitas yang ada di cloud. Jadi pertama, seperti tadi saya sebutkan, kita melakukan yang saya sebut itu lift and shift. Jadi tetap bentuknya VM, bentuknya dalam tanda petik server gitu ya, tapi virtual. Jadi ini virtual machine, ini di Azure ya. Saya clarify dulu, ini di Azure. Jadi tetap aja dulu misalnya aplikasi gitu ya. Terus di sini ada database, terus dia tetap nulis ke file. Nah, tapi kita udah duduk nih bareng tim developernya, pelan-pelan kita melakukan perubahan gradual gitu ya, sambil memanfaatkan cloud. Jadi misalnya katakanlah database-nya, katakanlah di sini misalnya tadinya pakai MySQL gitu ya, di database-nya di Azure tuh ada MySQL juga. Jadi MySQL database yang bentuknya udah platform as a service, yang nggak perlu diurus-urus lagi soal parameternya dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti aplikasinya instead of connect ke sini gitu ya, kita ganti, kita sekarang connect ke sini. Itu langkah pertama gitu. Kemudian tadinya dia masih nulis file nih ke dalam servernya gitu ya, ke VM. Nah, kita ubah supaya dia nulisnya jadinya ke misalnya di sini kita ada cloud storage ya. Cloud storage gitu ya. Jadi dia nulisnya ke cloud storage. Ini diganti. Nah, baru belakangan kita pindahkan aplikasinya. Jadi misalnya aplikasinya ditulis pakai PHP gitu ya. Nah, kita pindahkan nih aplikasinya jadi pakai app service di Azure. Jadi pakai app service nih, aplikasi pindah. Nah, ketika aplikasi pindah nih mati, kita bisa saya coretnya gimana ya? Kita bisa shutdown VM-nya. Jadi sekarang aplikasinya running di application service, bisa langsung connect ke cloud storage, langsung connect ke database MySQL. Begitu sudah mencapai tahap ini, si aplikasinya ini sudah seperti tadi yang dibilang Pak Ahmad gitu ya, dia sudah sangat scalable. Jadi yang tadinya cuma single VM, di-hit rame-rame, VM-nya penuh langsung mati misalnya atau jadi melambat. Sekarang begitu kita taruh di app service-nya bisa auto scale, mau bikin berapa? 10, 100, 1000 bisa gitu ya, tergantung kebutuhan. Dan karena dia udah taruhnya di cloud storage, bisa database-nya juga udah taruh di MySQL yang platform as a service. Semuanya juga kita bisa buat scale sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau udah seperti ini, kita baru pelan-pelan tambahkan tuh seperti yang tadi disebutkan Pak Ahmad juga kan. Kita bisa tambahkan di sini monitoring supaya kita bisa lihat langsung aplikasinya performance seperti apa. Kita bisa membuat backup. Semuanya udah ada di Azure gitu ya.
kita juga bisa menambahkan firewall untuk security, kita menambahkan single sign on tanpa mengubah apapun gitu di aplikasinya, di arsitektur aplikasi. Jadi semua yang kita lakukan ini ke depannya jadi kita duduk sama-sama, saya duduk sama customer, kita buat roadmap-nya nih. Nah, perpindahan ke VM-nya mau kapan, Pak? Oh, oke, bulan depan. Database-nya kita pindah jadi platform as service mungkin 2 bulan kemudian gitu. Jadi kita benar-benar mengikuti kebutuhan customer karena seperti saya sebutkan tadi, customer itu unik, masing-masing punya kebutuhannya yang berbeda gitu ya. Jadi dan tentunya skill yang berbeda gitu. Jadi kita buat roadmap sama-sama yang kita sepakati bersama dan kita eksekusi juga sama-sama gitu, baik antara Microsoft dengan customer ataupun kalau misalnya ada partner seperti Ecomindo yang terlibat gitu. Jadi intinya adalah tidak perlu khawatir masalah pindah ke cloud gitu ya. Karena memang kita akan melakukannya dengan perlahan-lahan kita pastikan sesuai dengan kebutuhan dari customer dan yang penting nanti ujung-ujungnya yang tadi ada business benefit. Tadi Pak Ahmad juga sudah sebutkan gitu ya. Jadi business benefit-nya harus jelas nih. Apa artinya pindah ke cloud? Apakah jadi lebih secure? Apakah cost-nya lebih murah? Apakah jadi lebih scalable? Apa gitu. Nanti kita definisikan sama-sama supaya ketika pindah ke cloud, manajemen juga bisa lihat bahwa oh ya, this is very helpful, ini yang kami butuhkan. Gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin Nunu. Kembali ke Nunu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irving. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya rekan-rekan. Ini pertanyaan yang berikutnya mungkin untuk Pak Ahmad. Gini Pak Ahmad, ada yang bertanya, yang saya ketahui microservice memaksa banyak data yang redundant. Apakah hal tersebut bisa teratasi oleh Event Hub? Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Jadi memang betul salah satu concern-nya orang yang baru pindah dari monolithic ke microservice atau considering untuk pindah dari monolithic ke microservice itu adalah tentang data. Nah, persoalannya adalah kita biasa dengan konsep atau ACID kan ya, A-nya adalah atomicity ya, I-nya integrity. Jadi dengan konteks seperti ini kita sudah tahunya adalah bahwa kalau ada perubahan di satu ada pengubahan data di satu tempat, maka ketika di query, di join, kita dapat data baru. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan service yang berbeda, datanya terdistribusi, bagaimana kita bisa meyakini bahwa data-data tersebut integritas datanya tetap benar? Tadi sudah disebut juga jawabannya adalah melalui streaming system. Nah, tetapi konsepnya itu bukan ACID, melainkan eventually consistent. Jadi ada konsep namanya eventually consistent. Artinya kalau kita punya satu data di service A, kemudian data ini harus direplikat ke service B, C, D, dan E. Pertanyaannya adalah apakah dia pasti akan terupdate? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap kali ada perubahan data di A ini akan otomatis ngirim informasi ke streaming service, dan semua perubahan data di service, begitu ada data di streaming service, dia akan otomatis dikonsumsi oleh service-service yang lain yang jadi subscription, mensubscribe ke topik tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya service B-nya yang menjadi subscription, yang mensubscribe itu ternyata dalam posisi mati misalnya. Jadi A-nya ada perubahan, kemudian service B-nya mati, A-nya melakukan perubahan, tapi B-nya mati. Nah, sistem itu secara otomatis akan mengenali bahwa service B-nya itu mati, sehingga ketika service B-nya ini nyala, service B ini otomatis akan tahu bahwa dia harus mengambil data yang terbaru. Jadi sebetulnya tidak ada resiko bagi si service B untuk kemudian menjadi integrity violation error itu seharusnya tidak akan terjadi. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Itu Mbak Nemo. Mbak Nunu, suaranya mute, maaf. Oh ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad, ini untuk pertanyaan yang berikutnya juga masih untuk Pak Ahmad. Di sini ada yang bertanya, case yang didemokan masih satu service yang dihit oleh banyak user dan hasilnya bisa dibilang sangat ringan. Apakah banyak service dihit oleh banyak user secara bersamaan? Apakah itu akan di-manage oleh API gateway-nya sehingga dapat memperingan beban aplikasi atau seperti apa? Silakan Pak. Oke.
kalau banyak, mungkin kita bedakan dulu ya. Ada yang namanya service, ada yang namanya API, ada yang namanya API management. Itu 3 hal yang berbeda. Kalau kita bicara satu service, tadi saya menggunakan serverless, itu berarti jadi satu Azure Function. Nah, di dalam satu Azure Functions itu bisa ada 10 operation. Satu operation itu istilahnya satu API lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kita punya satu Azure Function, katakanlah dengan 10 API. Kemudian kalau misalnya ada hit terhadap API nomor 1, 2, 3, atau 4, maka dia akan di-consider sebagai hit terhadap satu service kan. Dia akan di-consider sebagai satu service, itu semua akan di-manage otomatis oleh si Azure Functions-nya. Jadi kita nggak perlu repot dengan urusan seperti itu. Nah, kemudian instance itu adalah per service, dalam hal ini per Azure Functions-nya. Nah, kalau API Management Tools, itu adalah satu produk lain, adalah satu layanan lain, di mana kita bisa mengelola API apa, di mana kita bisa mengelola API apa yang istilahnya itu di-expose ke customer. Saya kira itu aja. Nah, API yang di-expose ke customer itu tidak perlu bicara mengenai masalah kekuatannya, tapi di dalam konteks API management itu justru kita bicara mengenai throttling-nya. Artinya apakah semua user bisa memanfaatkan API itu dengan kecepatan yang sama atau kita manage. Jadi ada user yang kita kasih kecepatan 100, ada user yang kita kasih kecepatan 30 misalnya. Nah, itu pengelolaannya di API management. Tapi kalau mengenai manajemen performance-nya, itu sebenarnya di-manage langsung di Azure Functions-nya. Itu satu, yang paling utama. Yang kedua, kalau kita bicara lightweight-nya, payload-nya ya, payload-nya besar atau payload-nya kecil, tadi karena yang didemokan itu kan kita cari sesuatu yang simple aja ya sebenarnya. Tapi realitanya, sebenarnya kalau kita bicara payload itu tidak terlalu berpengaruh, dalam arti yang pengaruh besar terhadap kecepatan ketika payload besar itu biasanya adalah network-nya, artinya network-nya si customer. Tapi kalau kita bicara servernya itu tidak berpengaruh terlalu banyak, kecuali kalau datanya gede banget. Karena kalau dalam konteks CosmoDB, for example, database-nya, sebesar apapun payload-nya, itu memang dijamin kecepatannya itu single digit, jadi di bawah 10 millisecond. Kalaupun dia mau lebih, ya biasanya sih masih di bawah 20 millisecond. Nanti yang akan terpengaruh bukan kecepatannya, tapi penggunaan RU-nya. Jadi kalau kita punya data itu besar, yang diambil datanya itu besar, kalau data itu kecil, satu kali ngakses itu 1 RU. Tapi kalau kita ngaksesnya itu, datanya itu besar, satu kali ngakses mungkin 3 RU. Jadi lebih ngaruh ke cost. Tapi kalau kita bicara performance itu nggak kena. Saya kira itu aja. Mungkin dikembalikan ke Mbak Nono. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Masih ada pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya nih. Mungkin untuk yang ini, untuk Pak Irving. Pak Irving, ada yang bertanya, kalau saya sudah invest untuk infra di on-premise, bagaimana justifikasi perhitungan ekonomisnya buat naik ke cloud? Silahkan Pak Irving. Oke, itu selalu menjadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi saya belum pernah ketemu customer yang tidak menanyakan hal tersebut. Jadi itu pertanyaan yang wajar. Apalagi sebuah perusahaan biasanya kan sudah ada investasi ya di data centernya, mungkin sudah beli server dan lain-lain. Jadi yang kami lakukan biasanya seperti tadi. Jadi pertama kita lakukan dulu roadmap-nya sama-sama gitu ya. Apa sih sebenarnya mau dicapai oleh perusahaan tersebut secara bisnis, secara teknis dan lain-lain. Nah, setelah itu masuk ke tahap kedua. Kita mau melakukan perbandingan. Jadi tim dari Microsoft itu ataupun dari partner kita itu akan membantu membuat kira-kira kalkulasinya sebenarnya berapa sih kalau nanti akhirnya kita pindahkan ke Azure. Jadi kita hitung sama-sama dan biasanya hitungannya bukan jangka pendek ya, kita hitungnya 3-5 tahun ke depan gitu. Nanti kita bandingkan karena kan ada hal yang ada cost-nya di on-prem tapi tidak ada di cloud. Contohnya misalnya di on-premise data center kan berarti harus memikirkan soal listrik, soal AC, belum lagi kalau misalnya harus ada orang gitu ya mengurusi servernya dan lain-lain. Tapi ada juga cost di cloud yang tidak ada di on-prem gitu ya. Contohnya misalnya tadi kita harus menghitung berapa sih biaya bandwidth, karena kan bandwidth kalau di cloud harus dihitung gitu ya. Sementara kalau di on-prem tidak gitu. Nah,
Tapi kita bandingkan sama-sama karena memang agak agak tidak mungkin membandingkannya, apple to apple gitu ya. Tapi kita buat semaksimal mungkin supaya perbandingannya cukup fair dan pengalaman saya nih ya, belum pernah kejadian ujung-ujungnya yang cloud jadi lebih mahal. Pasti ujung-ujungnya cloud lebih murah. Kenapa? Karena tadi, jadi bukan cuma masalah ini memindahkan ke cloud, tapi ada banyak hal yang bisa membuat cloud itu jadi lebih murah. Contohnya, kalau rekan-rekan membuat, katakanlah apa ya, yang cukup kritikal, contohnya SAP gitu ya. Kalau SAP server, itu kan nggak boleh mati itu, gitu ya. Bisa bisa dibilang tuh kalau sampai SAP di perusahaan mati, itu pasti semua user teriak, gitu ya. Ujung-ujungnya apa jadinya? Kalau tadinya SAP-nya misalnya perlu 4 server, pasti ujung-ujungnya kita akan buat jadi 8 server. Kenapa? Cadangan, gitu ya. Jadi untuk high availability kita buat double. Kalau di cloud tidak perlu seperti itu, karena ketika SAP-nya di-deploy di Azure dalam bentuk virtual machine, kita sudah punya jaminan misalnya, service level agreement katakanlah misalnya 99,95% gitu ya. Jadi nggak perlu di-double lagi. Ketika ada problem pun dengan VM-nya tinggal di-restart aja, nanti pasti VM-nya pindah ke mesin lain yang nggak ada masalah dan langsung jalan dengan baik, gitu ya. Mungkin downtime 1-2 menit gitu ya. Makanya kita punya availability 99,95%. Akibatnya, investasinya lebih murah, karena hanya bayar apa yang dipakai. Terus yang kedua tadi, kalau kita investasi di on premise, kita harus langsung investasi jangka panjang. Jadi misalnya balik lagi ke contoh SAP gitu ya. Udah harus dihitung tuh dalam 5 tahun ke depan data perusahaan jadi berapa sih? Oh sampai 12 tera gitu ya. Sekarang berapa? Oh 1 tera aja Pak. Ya, tapi tetap harus beli 12 tera kan, karena kan pembelian di on premise kan harus langsung untuk 5 tahun gitu. Sementara di cloud nggak perlu seperti itu. Oh perlunya sekarang 1 tera, ya udah 1 tera aja pakai. Tahun depan naik jadi 2 tera, ya naikin aja gitu. Kita bisa resize VM-nya, kita bisa resize storage-nya. Jadi hal seperti ini yang membuat cloud jadinya jatuhnya lebih murah. Nah, nanti tetap segala yang kalkulasi tadi kita bisa lakukan sama-sama. Jadi nggak usah khawatir. Nanti dari Microsoft atau dari partner kita pasti akan bantu. Yang penting nanti kalau ada bantuan, perlu bantuan dari kita, silakan menghubungi kita. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irving. Kita masih punya beberapa pertanyaan lagi Pak. Mungkin yang sekarang ke Pak Ahmad ya Pak pertanyaannya. Oke, kalau saya punya One Big Giant Monolithic Application, bagaimana strateginya untuk go microservice? Silahkan Pak Ahmad. Pak Ahmad, maaf, boleh di-unmute dulu. That's Silakan. a very good question. Pada dasarnya kalau kita punya satu aplikasi monolitik yang besar, hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengidentifikasi domain konteksnya. Jadi kita harus tahu aplikasi yang ada itu sebetulnya kalau kita pecah menjadi domain konteks itu menjadi service apa saja. Itu satu yang paling penting. Ini sebenarnya tidak hanya dilakukan kalau kita sudah punya aplikasi, tapi kalau kita mau bangun aplikasi baru pun kita perlu menciptakan strategi domain konteks ini. Karena ini ada sektornya juga, ada sektor domain konteks besar, ada sektor domain konteks kecil. Itu tergantung dari casesnya. Nah, setelah kita punya gambaran mengenai domain konteksnya, and then yang kita harus lakukan adalah kita harus persiapkan semua stack teknologinya dengan baik. Karena kalau kita tidak menyiapkan itu dengan baik, kita ngubah di tengah jalan, bisa nggak ada masalah. Dan kelebihannya microservice sebenarnya kalau yang modelnya kontainer adalah kita bisa pelangi kan, kita bisa satu kontainer itu pakai PHP, satu kontainernya pakai .NET, satunya pakai Java itu bisa kejadian. Tapi tentu itu mempersulit dari sisi pemeliharaan. Nah, jadi teknologi stack-nya juga harus cukup, menurut saya harus cukup dipikirkan dengan baik, tidak hanya terkait dengan kemudahan pemeliharaan, tapi juga terkait dengan ketersediaan SDM. Artinya SDM-nya itu siapnya kemana, dan beda-beda company beda-beda jawaban soalnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara aplikasi yang monolitik itu mau kita pindahkan, itu biasanya masalah terbesarnya ada pada migrasi, yaitu database awalnya kan adalah database relasional ya, seringkali ya database relasional yang notabene tidak bisa tiba-tiba dipecah jadi berbagai macam menjadi disebar ke beberapa service. Nah, persoalan pemecahan ini setelah kita punya domain konteksnya, begitu kita memecah database-nya, mecahnya sih bisa, tapi mindahin data dari kiri ke kanannya itu yang susah. Nah, belum lagi resikonya. Kalau kita
bikin aplikasi itu kan ada dua kemungkinan. Kita melakukan big bang. Jadi kita tulis dulu semuanya, begitu beres, kita migrasi, habis itu kita live. Nah, ini keuntungannya adalah kita tidak ada hassle di tengah jalan, tapi kerugiannya kalau gagal, ya gagal banget gitu ya. Nah, opsi yang lainnya adalah kita memindahkan secara bertahap. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai yang kedua. Yang kedua, resikonya jauh lebih mitigated. Jadi kita lihat dari seluruh domain konteks yang sudah didefinisikan itu kita mau mulai dari domain konteks yang mana, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kita bisa punya 10 domain konteks, tapi kita dalam waktu 2 bulan ke depan, kita migrate hanya 2 domain konteks dulu. Itu bisa kejadian seperti itu. Kemudian nanti bulan depannya mindahin yang ketiga, bulan depannya mindahin yang keempat. Itu bisa kejadian. Nah, yang jadi pertanyaan nanti adalah kita mau mindahin dari yang paling susah dulu, atau kita mau mindahin dari yang paling gampang dulu. Balik lagi, ini tergantung risk appetite-nya. Ada plus, ada minusnya. Kebanyakan orang itu akan lebih suka mindahin dari yang gampang dulu, karena resikonya lebih kecil. Tapi ada juga orang yang lebih senang, nggak apa-apa deh kita mindahin dari yang susah dulu, karena kalau yang susah itu berhasil, apalagi yang gampang. Nah, itu balik lagi, kita harus bicara mengenai personalitas dari timnya yang ada. Saya kira itu aja yang paling penting. Jadi memetakan domain konteks, menyiapkan strategi tech dan melakukan migrasi secara lebih strategi migrasi, dan yang keempat itu menentukan strategi pengembangan aplikasinya. Saya kira itu aja. Ya, Mbak Nunu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Dari pengalaman selama ini, kesulitan apa yang umumnya dihadapi untuk membangun aplikasi berbasis microservice? Mungkin Pak Ahmad bisa menjawab. Silakan Pak. Oke. Pertama kali biasanya yang paling sering dihadapi itu yang tadi itu. Jadi orang tidak punya gambaran yang konkret mengenai microservice itu apa, kemudian strategi migrasinya seperti apa, itu yang paling sering dihadapi. Jadi orang nggak tahu saya harus ngapain. Biasanya banyak sekali orang cenderung istilahnya itu tahu dari buzzword ya, tahu microservice keren, agile keren, AI keren, tapi nggak betul-betul ngerti itu tuh sebenarnya barang apa gitu binatangnya. Nah, sehingga ketika itu mau dilakukan, kesulitannya baru mulai kelihatan, detailnya apa. Padahal sebetulnya hal itu dibilang sulit sih enggak. Cuma kalau kita nggak paham areanya, memang kelihatan jadi sulit. Nah, kesulitan yang pertama tadi itu masalah migrasi, masalah pembagian domain konteks, itu hal-hal yang biasanya sulit. Tapi yang paling tadi nggak sebatas ya. Yang kesulitan yang paling besar itu sebetulnya adalah masalah bisnis. Karena pemilik bisnis, chief level itu akan bertanya, kalau kita pindah dari monolitik ke microservice, untungnya apa? Nah, jawaban ini yang sebenarnya paling penting, karena kalau jawabannya itu jelas, sebetulnya semua persoalan teknis itu tiba-tiba ada jawabannya, gitu ya. Misalnya kalau saya bilang, ini dengan pindah ke microservice, Anda bisa punya sebuah produk yang jauh lebih unggul daripada kompetitor, dan itu akan menjadi sesuatu yang breakthrough. Buktinya bla 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 bla. Itu pasti akan, karena intinya adalah kalau pengalaman saya 60-70% masalah adalah getting support, 30% lagi teknis, dan insya Allah kalau kita mau bicara bagaimana journey menuju itu teknis tuh biasanya selalu ada solusinya. Itu aja. Gimana, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Oke, rekan-rekan, sepertinya waktu untuk webinar kali ini sudah mau habis, jadi nampaknya sesi terakhir kita juga sudah harus selesai. Saya informasikan rekan-rekan bahwa sudah ada link survei mengenai webinar ini di bagian Q&A. Mohon bantuan rekan-rekan untuk mengisi form tersebut ya. Sambil mengisi form, mungkin kita bisa kembali mendengarkan closing statement dari para pembicara. Bisa dimulai dari Pak Irving, mungkin Pak ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Microsoft, silahkan. Ya, untuk rekan-rekan semua, kembali lagi seperti saya sebutkan tadi bahwa journey to the cloud, pindah ke cloud itu untuk semua perusahaan unik. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa samaratakan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami di Microsoft atau partner kami seperti dari Ekomindo. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk penggunaan cloud atau memindahkan aplikasi existing yang sudah ada di on-premise pindah ke cloud, hubungi kita.
kita akan bisa diskusi kembali sama-sama dan kita buat roadmap-nya sama-sama. Dan nanti kita akan eksekusi bersama-sama juga. Begitu mungkin, Nunu. Oke, baik. Terima kasih Pak Irving. Dari Pak Mamat mungkin ada closing statement dari Ekomindo, silakan Pak. Ya, saya ingat dulu orang tua saya pernah bilang segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya kita harus siap menghadapi perubahan, karena kalau kita tidak berubah ya orang lain yang akan berubah dan kita yang akan ketinggalan zaman. Saya ingat dulu waktu saya masih, ya kebetulan saya memang pegang aplikasi kan udah cukup lama ya. Zaman dulu kita masih pakai database yang oldies di Base 3 Plus gitu ya. Kemudian orang-orang yang biasa pakai kayak gitu, teknologi itu ketika muncul aplikasi-aplikasi berbasis Windows, bilang, oh itu ngapain pakai itu, di Base sudah bagus kok. In the end, ganti juga pakai Visual Basic dan lain sebagainya. Kemudian saat itu muncul yang namanya web application. Orang-orang yang biasa pakai desktop bilang, wah ini udah bagus kok kayak gini, web itu susah dan lain sebagainya. Saat itu ya, in the end, ganti juga. Kemudian orang udah pakai web, muncul mobile. Orang bilang, ada nggak enak kalau pakai mobile, layarnya kecil dan lain sebagainya. In the end, ganti juga. Jadi sebetulnya perubahan teknologi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, itu pasti akan terjadi. Tinggal masalahnya kita siap atau enggak aja. Nah, dalam konteks kita sekarang, kalau sekarang kita biasa pakai on-premise, kemudian tadi Mas Irving udah bicara banyak, saya udah bicara tentang arsitektur dan lain sebagainya, ke arah cloud, trust me, you will have to change sooner or later. Masalahnya adalah kalau kita ganti sekarang sama kita ganti nanti, bargain position kita berbeda. Kalau kita ganti sekarang, kita punya keunggulan, kita mampu berkompetisi lebih baik ketimbang kompetitor kita, tapi kalau kita ganti nanti, mungkin mereka yang mampu berkompetisi lebih baik daripada kita. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ini kita coba satu hal, kalau misalnya teman-teman misalnya sudah ready untuk menciptakan journey baru, please contact us di email di bawah ini, advisory@ekomindo.com. Kita bisa discuss, kita bisa ngobrol, seperti tadi Pak Irving bilang, this is about your unique journey. Everybody have a unique journey, so let's talk, and then kita bisa sama-sama menciptakan value for your business. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Baik, rekan-rekan, ketiga rangkaian sesi webinar kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Irving dan Pak Ahmad atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar ini hingga selesai. Kalau nanti ada materi yang tertinggal atau nanti mau diuji lebih lanjut, tenang aja rekan-rekan, webinar kita kali ini sudah direkam dan nantinya materi akan dikirimkan ke email rekan-rekan yang sudah register. Oke, semoga apa yang sudah kita share hari ini dapat bermanfaat dan bisa jadi wawasan bagi rekan-rekan tentang modernisasi aplikasi. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di webinar selanjutnya.